Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat periodik unsur. Jadi setelah kita belajar tentang sistem periodik modern, selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat periodik unsur. Jadi unsur itu disusun berdasarkan urutan nomor atomnya, sehingga nanti diperoleh sifat-sifatnya yang berubah secara periodik. Yang pertama, kita belajar tentang jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak antara inti ke elektron pada kulit terluar. Nah, masih ingat kalau dalam satu golongan itu periode 1 itu kulitnya 1, periode 2 kulitnya 2, periode 3 kulitnya 3, periode 4 kulitnya 4, dan seterusnya. Nah, makin ke bawah dalam satu golongan ini jumlah kulit elektronnya makin besar. Artinya apa? Kalau jumlah kulit elektronnya makin besar, berarti jarak antara inti ke kulit terluar otomatis makin besar. Berarti jari-jari atomnya dari atas ke bawah ini makin besar juga. Sedangkan kalau dalam satu periode seperti ini, dari kiri ke kanan jumlah kulitnya sama, yaitu misalnya periode 2 itu berarti jumlah kulitnya 2, golongan 1A2, golongan 2A2, golongan 3A2 sampai golongan 8A itu pun juga tetap 2. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nomor atomnya. Nomor atomnya makin ke kanan makin banyak. Berarti apa? Makin ke kanan protonnya juga makin banyak. Berarti kalau protonnya makin banyak, jumlah protonnya makin banyak, berarti jarak dari inti atom ke elektron makin kecil karena gaya tariknya makin kuat. Berarti jari-jari atomnya dari kiri ke kanan makin kecil. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah jari-jari atom, jarak antara inti atom ke kulit terluar. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan jari-jari ion. Masih ingat, ion merupakan atom yang melepaskan atau menerima elektron. Ion positif itu melepaskan elektron, ion negatif itu berarti menangkap elektron. Nah, perhatikan di sini adalah atom Na, nomor atomnya 11, berarti konfigurasinya 281. Jumlah kulitnya 3, berarti jari-jari atomnya dari inti ke kulit terluar seperti ini. Nah, kalau ion Na berarti melepaskan 1 elektron. Nah, berarti kulitnya tinggal 2, berarti jari-jari ionnya jadi lebih kecil karena kulitnya berkurang 1. Bandingkan dengan Cl nomor atomnya 17 sehingga konfigurasinya 287. Kalau kemudian Cl ini menangkap elektron 1, kulitnya tetap 3 tetapi jumlah elektronnya bertambah sehingga gaya tarik antara inti atom ke elektron jadi makin kecil. Karena makin kecil maka jarak antar kulitnya makin besar, berarti jari-jari atomnya makin besar. Nah, kesimpulannya adalah bahwa jari-jari ion positif lebih kecil daripada atom netralnya, sedangkan jari-jari ion negatif lebih besar daripada atom netralnya. Oke, yang selanjutnya adalah energi ionisasi, yaitu energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron membentuk ion positif. Nah, kalau tadi dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jari atomnya makin besar. Kalau jari-jari atomnya makin besar berarti gaya tarik intinya makin kecil. Artinya kalau gaya tarik intinya makin kecil, elektron makin mudah lepas. Berarti energi ionisasinya makin kecil. Nah, sebaliknya kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode jari-jari atomnya makin kecil, berarti gaya tarik intinya makin kuat, elektron makin sulit untuk melepaskan.
sehingga energi ionisasinya makin besar. Gitu ya. Jadi dalam satu golongan energi ionisasinya makin kecil dari atas ke bawah, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya makin bertambah sehingga makin sulit lepas. Nah, selanjutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron itu kebalikan dari energi ionisasi. Jadi kalau afinitas elektron itu adalah energi yang menyertai penangkapan atau penambahan satu elektron dari atom netralnya membentuk ion negatif. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, karena jari-jari atomnya makin besar, gaya tariknya makin kecil, otomatis afinitasnya makin berkurang. Jadi kemampuan menarik elektronnya makin berkurang. Sebaliknya, kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, karena jari-jari atomnya makin kecil, gaya tariknya makin kuat, otomatis afinitas elektronnya makin bertambah. Oke, kita lanjutkan dengan keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu hampir sama dengan afinitas elektron. Jadi kecenderungan suatu atom untuk kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Nah, dari sini dari atas ke bawah dalam satu golongan keelektronegatifannya makin berkurang karena jari-jari atomnya bertambah, gaya tarik intinya makin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan keelektronegatifan makin bertambah karena jari-jari atomnya makin kecil. Oke, itu tadi adalah sifat-sifat periodik unsur. Nah, ini adalah kesimpulannya. Dari kiri ke kanan, maka energi ionisasinya meningkat, afinitasnya makin meningkat. Kebalikan dari jari-jari atomnya dari kiri ke kanan makin kecil. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya makin kecil, afinitasnya juga makin kecil, sedangkan jari-jari atomnya makin meningkat. Nah, demikian ini tadi adalah sifat-sifat periodik unsur. Yang lain nanti bisa kalian tambahkan untuk dipelajari dalam buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.